Halo semuanya, selamat datang di Ngulik Plus Plus. Kita akan ngobrol so asik tapi penting. Plus maknanya, plus actionnya. Nah, di episode ketiga ini, bersama gue tentunya Ki Faiska, kita akan ngobrolin gimana pentingnya soft skill presentasi dan public speaking dalam perkembangan karir atau usaha kamu. Nah, ini kan sesuatu yang sangat penting ya. Apalagi kita memasuki di bulan Januari, Februari ini di mana orang ditantangin untuk meng-upgrade diri sendiri seperti apa. Ya, karena masih dalam masa pandemi kita harus terus mengembangkan diri. Nah, kita langsung aja yuk ketemu dengan narasumber kita, yaitu Mbak Rifa Sanjati. Halo Mbak. Hai. Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik juga. Oh, tadi nanya saya nggak sih Kak ya? Nanya. Oh, nanya. Oh, mau pendengaran saya Nggak agak-agak. kedengeran ya? Oke Mbak, saya kan tadi baru denger nih kabarnya baik gitu. Gimana sih rasanya Mbak dari masa pandemi ini menghadapi semuanya tuh, how you coping? Oke, jadi yang paling penting tuh cepat beradaptasi. Yes. Karena everything has to be online sekarang gitu kan. Jadi ya udah kayak so many things yang biasanya aku lakukan offline, aku shifting ke online. Jadi semua sekarang serba online Serba gitu ya? online, mau bawain webinar yang tadinya kan face to face event Ya. gitu kan, itu jadi online. Kayak aku nulis buku udah dijual juga, yang tadinya mau dijual ke Gramedia, but PSBB, shopping mall juga tutup kan, aku shifting ke online store juga. Jadi kuncinya cepat beradaptasi sama situasinya sih. Sih, denger itu. Kuncinya harus cepat beradaptasi. Yes, Kalau nggak kita exactly. akan ketinggalan, betul Mbak? Betul, Nah, betul. ini kan pengen kasih tahu nih ke para penonton gitu misalnya. Mbak Rifa nih siapa, Oke. bergerak di bidang apa? Kita pengen kenalan Mbak. Oke. Nama aku Rifa Sanjati. Saat ini aku menjabat sebagai CEO dari The Land Story dan Cerita Media. The Land Story ini seperti Tokopedia atau seperti Gojek, tapi khusus untuk jasa fotografi. Jadi aku punya fotografer di seluruh Indonesia yang bisa teman-teman pakai untuk keperluan pre-wedding, atau mau wedding di sana, atau sekedar travel fotografi. Terus kalau untuk Cerita Media ini publishing company and retail. Ini company yang menaungi buku yang aku tulis. Buku yang Mbak tulis saja Yes. atau boleh Sebenarnya- ada orang yang akan masuk? Exactly. Jadi sebetulnya aku sekarang lagi screening, lumayan ada puluhan naskah, tapi belum ada yang ketemu aja sih. Tapi di idea iya sama seperti Gramedia Publishing, seperti Gagas Media gitu. Nanti kedepannya aku juga pengen nerbitin karya dari penulis-penulis lain yang vision and missionnya tuh sama dengan aku. Oh gitu. Kebetulan saya ini juga penulis novel Mbak, Oh, jadi wow. kayaknya boleh nih masukin ya, boleh ya? Boleh banget. Abis ini kita ngobrolin deh off kamera ya. Iya. Nah Mbak, tadi kan ngomongin masalah perkembangan diri gitu, ini juga terjadi sama aku gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi kayaknya penting sekali public speaking dan presentasi gitu, dan itu sebenarnya dua hal yang jujur agak lemah juga di dalam diri aku gitu. Ah, masa? Iya. Nggak kelihatan. Kadang-kadang tuh suka deg-degan gitu ngomong depan orang, Right. ngomong depan produser Yeah. saya gitu kan. Yeah, Jadi yeah. kadang-kadang tuh perlu sekali gitu untuk keberanian yang besar untuk Betul, ngomong, karena betul. jujur aja kadang-kadang aku tuh masih suka terbata-bata kalau ngomong gitu kan. Jadi pengen tahu nih cara presentasi yang benar dan public speaking benar tuh seperti apa gitu. Ya. Kita akan ngomongin itu di episode Oke. ini. Jadi Sure. mau nanya nih Ya. pertanyaan nomor 1. Oke. Saya contek dulu. Oke, kita rangkumin di pertanyaan nomor 1. Kenapa skill presentasi dan public speaking ini penting banget saat berkarir dan usaha? Oke. Alasan kenapa ini penting ya pastinya karena kalau kita berkarir sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, itu tuh kita pasti kerja bareng orang lain, nggak mungkin sendirian. Ya kan, jadi sebenarnya kenapa penting itu jawabannya gitu. Dan aku ingat banget salah satu mantan atasan aku dulu pernah bilang, orang yang pinter ya secara intelektual gitu ya, smart people bisa kalah dengan orang yang pintar ngomong. Beliau bilang gitu. Jadi orang yang pintar secara intelektual, karirnya bisa kalah sama orang yang pintar ngomong. Gitu. Itu aku setuju. Iya. Aku setuju Oke, banget. awalnya aku bingung Iya, ya. Kenapa gitu? Percuma dong gue kuliah kalau kalah sama orang yang sekedar pintar ngomong aja gitu. But at the end of the day aku sadar itu memang ada benernya. Kenapa? Karena kalau kita pintar cuma buat diri kita sendiri, yang tahu ya kita sendiri kan. Apa isi otak kita yang tahu cuma diri kita sendiri kalau kita nggak pintar ngomong. Ya kan, tapi kalau kita pintar ngomong, kita bisa menyampaikan ide-ide kita, pendapat kita, point of view kita kepada orang lain gitu. Dan bukan cuman menyampaikan, tapi juga meyakinkan. It's all about convincing people kan. Kayak kalau kita sedang meeting nih, pasti kan semua orang berebut pengen kasih ide gitu kan ke Iya, atasan iya, gitu. betul. Orang yang pintar ngomong yang akan menang idenya gitu. Bisa jadi ada dua orang, dua-duanya punya ide yang sama bagusnya,
ya, idenya sama persis bisa jadi, cuman yang satu pinter ngomong, pinter menyampaikannya, tapi yang satunya lagi tuh enggak gitu. Yang mana yang akan idenya diambil? Pasti yang pinter ngomong kan. Betul sih. Itu kayaknya terjadi di mana-mana ya. Yes, Dan memang exactly. benar sih, that's a good point actually. Emang kalau kita bisa secara menyampaikan dengan bagus gitu ya, maksudnya pinter gitu cara ngomongnya, memang iya sih. Aku pun kadang-kadang kalau di meeting ngelihat kalau dia cara ngomongnya oke tuh kayak langsung kayaknya asik deh nih gitu. Padahal sebenarnya belum tentu idenya bagus juga gitu. Tapi mungkin dia tahu ya eksekusinya seperti apa gitu. Nah, sebentar ya, ini ada yang ngebut-ngebut di belakang, jadi sebentar. Oke. Ngomong-ngomong ini masalah pinter ngomongnya gitu ya Mbak. Itu berarti sebenarnya kita let's go to the details. Jadi apa tantangannya tuh untuk ngebikin presentasi atau public speaking yang enak gitu, yang kelihatan pinter atau memang pinter beneran gitu? Tuh tantangannya apa dan mungkin harus bagaimana sih gitu? Tantangan terbesarnya pada dasarnya itu satu hal, yaitu gimana caranya mengkonversi dari apa yang tadinya cuma ada di otak kita pindah ke otaknya lawan bicara kita. Basically itu gitu kan. The idea of speaking, ya, tujuan kita berbicara adalah supaya lawan bicara kita paham. Ya, ide kita tuh apa sih, pendapat kita apa gitu kan, sebenarnya tujuannya itu, dan selalu rintangannya tuh di situ. Kayak contoh rintangan detailnya ya, kalau kita udah keburu gugup, sebenarnya otak kita tahu nih mau ngomong apa, gitu kan? Iya kan? Sebenarnya udah nih semua riset udah mateng deh di kepala, udah semua data tuh udah ada, tapi pengen keluar dari mulut tuh beda gitu kan? So what we have in mind, misalkan ABC, yang keluar kok jadi F, E, Z gitu loh, jadi gak nyambung gitu. Selalu tuh problem sih sebenarnya di situ. Penyebabnya apa bisa bermacam-macam. Pertama bisa kayak tekanan, oh gue harus sempurna gitu kan? Atau ada juga overthinking kayak seperti oh gimana kalau nanti gue salah, gimana kalau nanti gue belepotan gitu. Jadi overthinkingnya yang bener-bener bikin itu jadi kejadian gitu, karena dia takut salah ngomong, akhirnya bener jadi salah ngomong gitu. So it's overthinking, it's the pressure, jadi so many things sih, dan kebanyakan itu sebetulnya faktor internal sih gitu. Tekanan tuh datang dari mana? Most of the time dari diri kita sendiri juga kan. Mau di luar neken kita kayak gimana pun, mau orang-orang di sekitar kita bersikap seperti apapun, at the end of the day, final filter tetap di diri kita sendiri kan. We are our own enemy ya? Iya, exactly. That's always the problem for communication gitu. Rasa takut itu bisa jadi cuma di kepala kita aja. Tapi penting nggak sih kalau misalkan kita juga harus mengetahui siapa yang akan kita presentasikan gitu, orangnya. Kayak ibarat kalau mau temu jodoh gitu, kita cari bibit bobotnya gitu. Betul banget. So kalau kita ngomongin communication itu kan dua hal ya. Yang pertama adalah kontennya, ya, apa yang kita mau sampaikan. Dan kalau untuk kontennya benar seperti yang kamu bilang, kita harus tahu tujuannya apa, lawan bicaranya siapa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua baru cara menyampaikan kontennya gitu sih. Dan unfortunately most of the time, katakan aku ngelihat 10 orang yang berbicara gitu ya, katakan tadi ada dua hal ya. Dari 10 itu 7-8 masalahnya itu di penyampaiannya, bukan di kontennya gitu. So they already know what they are supposed to say gitu. Mereka tuh tahu banget nih apa sih yang harus gue sampein. Dia tuh tahu dia harus ngomong apa ke lawan bicara. Dia udah making some research gitu kan. Dia udah tahu, oh dia lawan bicara saya tuh si A, dia tuh profesinya apa gitu kan. Sebenarnya udah tahu, tapi eksekusinya yang gagal. Gitu. Itulah kenapa coming to my boss point, dia bilang orang yang pinter bisa kalah dengan orang yang pinter ngomong gitu. That's exactly why gitu. Karena memang yang the hardest part ya show-nya itu kan, go show-nya, go and talk with people-nya itu. Karena ya mungkin memang awalnya pada dasarnya pengen perfect. Jadi kayak pengen ini tersampaikan dengan benar, akhirnya saking ambisiusnya jadinya kayak wah merasa dipenjarakan gitu. Tapi itu biasa ya, kadang-kadang mau presentasi di ruangan aja itu kadang-kadang juga kan sempit gitu. Padahal sebenarnya luas gitu, tapi jadi sempit, jadi kayaknya jadi dingin banget gitu. Dan itu kita yang buat sendiri gitu. Karena itu step-step untuk relaksasinya tuh gimana tuh kira-kira? Kalau aku step untuk relaksasi, pasti yang pertama itu aku akan lebih ngerasa comfortable, aku akan ngerasa lebih yakin kalau aku udah punya persiapan yang matang. Ya, jadi aku nggak pernah presentasi ke depan ruangan meeting tanpa bikin presentation deck atau tanpa punya handout sama sekali gitu. Jadi aku sebelum maju aku udah tahu nih apa yang ingin aku bicarakan. Aku sudah collect some data, udah ada fakta-fakta yang aku mau share. So it's not just about my own opinion, tapi harus udah ada supporting datanya. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, dan ini yang nggak banyak orang lakukan adalah berhenti untuk melakukan semua persiapan itu menjelang waktunya tampil gitu. So
make a careful preparation itu penting banget ya, itu penting banget. Tapi kalau udah 1 hari sebelumnya udah stop, nggak usah disentuh-sentuh lagi, nggak usah latihan lagi gitu. Oh, 1 hari sebelumnya udah harus di Aku stop? kayak gitu, iya. Kalau ini kalau yang besar-besar ya, kalau cuman kayak presentasi depan ruang meeting kan lama-lama udah kebiasaan ya, soalnya itu kayak udah makanan sehari-hari. Tapi kalau aku mau ngomongin yang levelnya konferensi gitu, yang benar-benar udah audiensnya kayak udah 100-200 orang, nah itu tuh, kalau itu aku masih perlu very careful preparation yang seperti itu. Itu masih big show kalau buat aku. Tapi kalau meeting, I think once kita bisa udah dikerja di level manager ya, meeting tuh kan sehari bisa berkali-kali. Iya, jadi kayak udah biasa. Udah biasa. Udah biasa ya. Tapi kalau yang masih levelnya konferensi, yang udah a big meeting atau misalkan meeting yang sampai di ballroom gitu, undang klien, nah itu tuh baru itu masih nerve wracking kalau. Iya, benar sih, benar. Kayak gitu. Nah itu aku malah berhenti 1 hari sebelumnya gitu. Apa yang aku lakukan ya udah. Aku suka apa? Aku suka nonton Netflix misalkan, and I'll do that gitu. Aku relax gitu, jadi relax gitu supaya nggak terus overthinking gimana kalau nanti di panggung kesandung gitu. Orang yang overthinking itu kan suka kayak gitu kan, kalau kesandung diketawain kayak gitu, itu kan belum tentu kejadian. Iya kan, sih, gitu. itu pikiran yang sebenarnya nggak kepikiran sih, kesandung tuh nggak kepikiran, cuman mungkin kalau aku lebih kayak aku orangnya kadang-kadang kalau udah saking gebu-gebunya tuh suka gagap gitu kan, jadi akhirnya jadi blabbering aja gitu, bukan yang hal penting yang mau disampaikan. Tapi ini justru menjawab pertanyaan aku yang ketiga gitu kan, hal-hal penting apa yang harus dihadapi gitu untuk para pegawai dan orang entrepreneur dan sebagainya gitu. Jadi ini penting sih, diendapkan sehari sebelumnya. Jadi prepare, tapi coba diendapkan sehari sebelum presentasi gitu ya. That's a good answer actually. Itu sebenarnya banyak yang kurang memperhatikan hal itu ya gitu. Karena secara psikologis membantu. Betul, secara psikologis membantu. Nah terus kalau misalnya kita sudah kita sudah biasa nih, kita sudah di ballroom dan sebagainya gitu. Even yang kecil-kecilan di ruangan meeting gitu di kantor. Nah untuk mengasahnya itu, ini pertanyaan keempat gitu, untuk terus mengasah skill kita tuh bagaimana ya Mbak ya? Maksudnya aku juga sering nih dulu nge-host, aku juga sering nge-MC apa sebagainya, tapi karena jadi jarang, akhirnya jadi nervous itu gila lagi kayak dulu gitu. Ada orang yang punya anxiety tapi pengen terus jadi MC gitu, jadi public speaking dan presentasi dan sebagainya gitu. Nah itu gimana untuk nge-upgrade skillnya terus-menerus? Sebenarnya kamu udah ngejawab pertanyaan kamu sendiri. Oh ya udah, kita selesai aja. Ya itu dengan praktek. Oh, dengan praktek. Let me ask you a question ya. Ya. Kalau kita pengen jago berenang, bisa nggak cuman belajar teorinya aja di daratan? Enggak dong. Nggak bisa kan, harus masuk ke dalam air. Yes. Exactly, public speaking juga seperti itu. Tenggelam dulu gitu ya ibaratnya. Betul, memang benar-benar harus just do it gitu. Banyak orang, oh ya udah nanti saya tampil depan umumnya kalau udah lancar ngomong depan kaca. But it's different thing gitu. Kita ngomong depan kaca, dalam kamar kita sendiri nggak ada siapa-siapa, itu tuh jauh berbeda dengan kita ngomong langsung depan manusia gitu kan. So, latihan depan kaca bisa ngebantu, itu bisa ngeliat, oh bahasa tubuh gue enak, kalau dilihat orang tuh kayak gimana sih gitu kan, but that's it gitu. Itu nggak akan ngebantu kita menghadapi rasa gugup, nggak akan membantu kita masalah artikulasi misalnya gitu kan. Kalau kita reading kan soalnya ya udah nggak diucapin lagi, nggak keluar lewat mulut kan. Tapi yang seperti itu ya memang harus praktek. Jadi kalau memang pengen mahir public speaking, langkah pertama adalah start small. Ya, start small. Jadi nggak usah loncat thinking big gitu ya? Nggak usah langsung kayak gitu, pelan-pelan. Contoh kayak, kalau misalkan kamu kebetulan orangnya pendiam, kalau ketemu sama temen tuh senengnya dengerin aja. Nah mulai dari situ gitu, That start small gitu kan. Nanti kalau udah terbiasa sama teman, sama keluarga, level up lagi. Misalkan kalau meeting yang small meeting yang cuman antara kita dengan atasan langsung, itu kan biasanya jumlahnya cuma sedikit kan. Nah speak up di situ gitu. Lalu nanti bigger meeting, speak up lagi, naikin terus levelnya sampai nanti lama-lama yang a big meeting pun kayak udah a piece of cake, kayak udah biasa aja gitu. Iya sih bener-bener, jadi dari lingkungan terkecil dulu, terus coba-cobain kayak, lihat gua dong presentasi kayak apa, masukan dong apa gitu-gitu ya, jadi semacam gitu. Aku juga sebenarnya orangnya pendiam Mbak. Pendiam? I don't think so. Saya orang ekstrovert tapi pendiam. Tanya tuh bapak produser di depan saya ini gitu kan. Pendiam, cuman ya suka ngomong aja, jadi beda. Gak tau sih, aneh orangnya. Bapak. Oke. Karena ini udah pertanyaan terakhir tadi sebenarnya menjawab ya, tapi boleh nggak Mbak sekali lagi untuk kayak kasih tahu nih pesan apa sih yang bisa disampaikan oleh Mbak gitu untuk kayak ngasih ke para penonton for the last time gitu, untuk kayak ayo dong gitu, kita bisa. Saran terakhir dari aku ya,
kita mau udah jadi public speaker selama bertahun-tahun pun, itu yang namanya making mistakes, yang namanya melakukan kesalahan tuh pasti akan tetap kejadian. Ya bahkan selevelnya Najwa Shihab, beliau tuh pernah bilang bahwa dia sendiri pun ketika tampil depan umum masih suka belibet gitu ngomongnya. Jadi jangan langsung nervous, jangan langsung benci sama diri sendiri ketika kita lagi tampil depan umum terus kita sadar, oh barusan gue salah ngomong gitu. Terusin aja gitu. Jangan terus diinget-inget tadi kita salah ngomong apa, karena semakin kita pikirin yang tadinya salah cuma satu kali bisa jadi salahnya tuh berkali-kali ya. So everyone makes mistakes ya. Semua orang itu melakukan kesalahan ketika berkomunikasi, ketika presentasi, pidato atau apapun itu, tapi nggak semua orang bisa overcome itu. Nah, jadilah orang yang bisa mengatasi rasa takut kita, rasa gugup kita, dan kalau salah ya udah nggak apa-apa, terusin aja ya, bilangnya oh sorry tadi ada kesalahan gitu. Ups, tadi saya salah gitu kan. Sorry, maksudnya begini. Oh, ngomong aja gitu ya. Ngomong aja nggak apa-apa. Karena kalau kita nggak koreksi nanti jadi message-nya sesat dong, salah yang sampai kan. Iya sih, apalagi kalau orangnya gengsian gitu ya, Mbak, Iya, pasti kayak enggak, biar ini saya nggak mau minta maaf. Padahal itu salah bahaya, gitu ya. bahaya, Itu kalau orangnya latah gimana, Mbak? Apa? Jadi kaget gitu, itu gimana tuh? Pernah ketemu nggak, Mbak, teman-teman speaker yang kayak gitu? Kalau speakernya kayak gitu, biasanya mereka menjadikan latahnya mereka ya sebagai jokesnya The way mereka. jokes ya, breaking the ice iya, gitu ya. Udah, itu jadi kayak Iya. ciri khasnya mereka nggak sih, kayak gitu ya. Udah emang dia tuh style seperti itu. Gitu. Betul. Setiap orang punya style masing-masing. Betul, Jadi betul. janganlah bersedih hati, Iya. berkecil hati bahwa gua pun yang juga sering nge-host, sering apa, tetap aja masih suka belibet, Yes, suka exactly. ngomong kata-katanya salah. Jadi tenang aja. Di sini juga kalau mau konsultasi ada Mbak Rifa Santi. Jadi tenang, DM aja teror-teror. Gitu. Oke, Mbak, terima kasih banget untuk hari ini. Sama-sama. Bisa mengasih sebuah pesan-pesan yang positif untuk kita semua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Tuh saya aja baru belibet nih. Padahal karena pengen kebanyakan ngomong gitu kan. Tapi saking pedulinya saya gitu. Jadi terima kasih ya, Mbak. Oh ya, sama-sama. Thanks for having me. Ya, sama-sama. Oke guys, ikutin terus episode selanjutnya Ngulik Plus Plus di JRW Box Media ya. Kira-kira nih, kalian mau mengundang siapa lagi? Menurut kalian siapa yang untuk kalian pengen dengar atau pengen kalian coba untuk menjalani dalam hidup ini? Berat-berat, so asik tapi penting gitu kan. Oke guys, terima kasih juga untuk para pihak sponsor yang telah membantu dan pihak-pihak lainnya atas berjalannya project ini, yaitu Imato Project, Warung Dimsum, Idea Hub, dan terakhir tempat yang bagus ini, yang kalian harus mengunjungi tempat ini, yaitu Sleepless All Tebet. Ya, oke, jangan lupa like and subscribe. Ditunggu di episode selanjutnya. Dadah.